Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah, hamdan katsiran kama amar. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala an qad ja'ala al-khalila Ibrahim imaman lisa'iril bashar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul jabbar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu lin-nas bil busyra wal inzar liyunqidhahum min kaidi syaitan wa yunjiyahum min azabin nar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uhlika wal khatimi lima sabaka wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ma'asyiral mustami'in sidang jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. I'lam, ketahuilah dan perlu kita ketahui bahwa dilihat dari sudut pandang latar belakang sejarah, paling banyak penyebutan istilah Id adalah Idul Adha. Ada Idul Adha, Idul Nahr, Idul Haji, dan Idul Nusuk. Bahkan di dalam kitab Al-Maraghi menerangkan ada istilah Idul Ismail dan Idul Ibrahim alaihi salam. Jadi setiap kita memperingati hari raya Idul Adha ini, kita ketahui mesti ada aktor utama yang selalu sama, mesti foto, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi dari bangsa Arab Selatan yang bernama Nabiullah alaihi salam. Diberi kaum namanya kaum Ad, wa ila adin akhahum hudan. Lalu oleh Allah dihancurkan dengan birihin sarsarin atiyah. Wa amma adun fa'uhliku birihin sarsarin atiyah. Oleh Allah dihancurkan dengan angin topan yang begitu dingin dan yang begitu kencang. Lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi dari bangsa Arab Utara yang bernama Nabi Salih alaihi salam. Oleh Allah diberikan kaum namanya kaum Samud. Wa ila Samuda akhahum salihan. Lalu oleh Allah dihancurkan dengan Bittagiyah. Fa'anna Samudu fa'uhliku Bittagiyah, dengan suara petir yang begitu keras. Dari dua kegagalan antara Arab Selatan dan Arab Utara ini, lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi dari bangsa Arya, atau yang dikenal Abul Arya wal Hadari, yang bernama Nabiullah Ibrahim alaihi salam, yang bergelar
Khalilullah, kasih Allah. Dari Nabi Ibrahim ini mempunyai seorang putra tercinta, yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Oleh Allah diberikan mukjizat berupa Masjidil Haram. Dari Nabi Ismail mempunyai putra, melahirkan keturunan bangsa-bangsa Timur Tengah. Kemudian Nabi Ibrahim mempunyai anak, mempunyai seorang putra yang bernama Nabiullah Ishak. Oleh Allah diberikan mukjizat Masjidil Aqsa. Dari Nabi Ishak ini mempunyai putra, seorang nabi yang bernama Nabiullah Ya'qub alaihi salam. Nabi Ya'qub adalah nabi dari bangsa Bani Israel yang mempunyai saudara Nabi Ish. Nabi Ish adalah seorang nabi, akan tetapi bukan rasul. Dari Nabi Ish inilah melahirkan, mempunyai keturunan bangsa-bangsa Eropa. Dari disinilah Nabiullah Ibrahim disebut sebagai Abul Hadari As-Saqafi, bapak peradaban. Dan dari faktor ini sudah diterangkan dalam firman Allah, "Summa auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifan." Dan aku wahyukan kepadamu Muhammad, hendaklah engkau mengikuti ajaran millah agama daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Adha rahimakumullah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membentuk peradaban ini dimulai dari awal hijrah beliau di Madinah dengan membangun Masjid Quba. Lalu masuk ke kota Madinah dengan membangun Masjid Nabawi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari cerita di atas ini, inilah awal mula disyariatkannya berkurban dengan al-an'am, yaitu berkurban dengan pengganti yang begitu besar, yaitu mengorbankan seorang putra tercinta, putra mahkota yang bernama Nabiullah Ismail alaihi salam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Al-Kisah menceritakan Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah nabi yang dermawan, nabi yang pemberani, nabi yang istimewa dan luar biasa. Setiap ketika memperingati hari raya Idul Adha ini, Nabiullah Ibrahim mesti mengorbankan unta sebanyak 300 ekor, kambing sebanyak 1000 ekor. Lalu disembelih dagingnya dibagikan kepada fakir miskin sehingga tidak tersisa sedikit pun. Malaikat kagum, manusia pun memuji. Sungguh luar biasa Nabi Ibrahim ini, kaya, pemberani, dermawan, luar biasa. Akan tetapi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di zaman ini, pagi hari ini kita temui seperti Nabi Ibrahim itu adalah sangat langka, tidaklah mungkin. Bahkan yang sering kita ketemui, amit, bukan menyindir. Bahkan yang sering kita ketemui, yaitu seorang pejabat kaya raya, tidaklah berarti dan orang miskin sering tersakiti. Na'udzubillah min syarri dzalik, na'udzubillah min dzalik. Semoga kita semua ini yang berkumpul oleh Allah dijadikan hamba yang kaya raya dunia maupun akhirat. Oleh Allah dijadikan hamba yang selamat di dunia dan di akhirat. Amin, amin, Allahumma amin. Lalu dari Nabi Ibrahim
muncullah sosok seorang manusiawi beliau mengucap, jangankan kambing aku korbankan 1000 ekor, jangankan unta aku korbankan 300 ekor. Andai kata aku mempunyai seorang anak, seorang putra, oleh Allah diperintah untuk menyembelih, akan kusembelih anakku kandung guna untuk mendekatkan diri kepada Allah, atau yang terkenal taqarrub ila Allah. Ma'asyiral mustami'in rahimakumullah. Karena apa beliau itu mengucap seperti itu? Karena detik itu juga, waktu itu juga, saat itu juga Nabi Ibrahim belum mempunyai seorang putra, belum mempunyai seorang anak, makanya ngomongnya enak. Jadi di sini diambil kesimpulan bahwasanya kita sebagai manusia itu belajar kalau ngomong sing hati-hati. Cara Jawa ngomong, ngomong sak ngomong sing hati-hati. Cara Jawa ngomong. Lalu singkat cerita, Nabiullah Ibrahim oleh Allah diperintah untuk menyembelih Nabi Ismail putra tercinta di saat waktu mimpi, seperti halnya yang sudah diterangkan dalam kitab Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Wahai anakku tercinta, aku tadi malam bermimpi oleh Allah diperintah untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu wahai anakku tercinta? Perlu diketahui bahwasanya mimpi seorang rasul, mimpi seorang nabi adalah ru'yatul haq, benar kenyataan dan bukti fakta adanya, atau yang sering dikenal dengan wahyu. Lalu Nabiullah Ibrahim mengucap seperti itu kepada anaknya. Nabi Ismail ikhlas dengan rela hati mengucapkan, ya abadis al-ma tu'mar, wahai bapakku, laksanakan apa yang telah diperintah oleh Allah kepadamu untuk menyembelihku. Satajiduni insyaallah, insyaallah bapak, kita ini oleh Allah ditakdirkan hamba-hamba yang sabar. Maka dari itu hadirin, semoga kita semua oleh Allah dijadikan hamba-hamba yang sabar, tabah, ikhlas dalam menghadapi ujian apapun. Lalu ringkas cerita, oleh Allah digantikan wafadainahu bidibhin azim, dan aku gantikan Ismail dengan sesembelihan hewan yang begitu besar, yaitu kambing, atau yang sering dikenal viralnya kurban. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Adapun istilah kurban adalah lughatan, menurut bahasa itu mendekatkan diri kepada Allah. Adapun menurut istilah syar'an fikih, kurban ialah menyembelih hewan kurban untuk sarana mendekatkan diri kepada Allah di saat hari raya Idul Adha dan sesudahnya, atau yang dikenal dengan ayyamut tasyrik, hari tasyrik tanggal 11, 12 dan 13. Ma'asyiral mustami'in rahimakumullah. Kalau puncaknya orang haji itu di Padang Arafah, itu puncaknya orang yang ibadah haji di Padang Arafah, panas. Bukan di Padang Pariaman, bukan di Padang Lawas, dan bukan di Padang Panjang, akan tetapi di Padang Arafah, orang yang ibadah haji.
Semoga kita semua ini oleh Allah dijadikan hamba-hamba minas sholihin, hamba-hamba yang ikhlas, hamba-hamba yang sabar. Oleh Allah kita semua diberikan umur yang panjang barokah, rezeki yang banyak halal barokah, hidup kita oleh Allah diberikan keselamatan baik dunia maupun akhirat. Amin amin Allahumma amin. Allahumma balighna jama'atana ya Allah. Semoga semuanya orang yang ada di sini di lapangan ini, semoga ya Allah sebelum wafatnya, sebelum meninggalnya, Engkau takdirkan bisa menunaikan ibadah haji umrah. Balighna ilal Makkah wal Madinah hijjatan wa umratan wa ziyaratan ma'a salamah bila ta'bin wala masyaqqatin birahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Wallahu ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ya Rabbana wa ilahana wa sayyidana anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin, fansurna 'alal qaumil makirin, fansurna 'alal qaumil hasidin, fansurna 'alal qaumis sahirin, fansurna 'alal qaumil munafiqin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun washkuru 'ala ni'ami yazidukum wa la dzikrullahi akbar. Dan sekian khutbah kami pribadi, kurang lebihnya zahir batin, kesalahan sengaja maupun tidak, besar maupun kecil, kelihatan maupun tidak, khotib pribadi mohon maaf sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad maulaya salli wa sallim.